Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Muin dari kelas 30A akan memaparkan materi mengenai pengembangan paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan utama. Paragraf dibuat dengan mengembangkan sebuah gagasan utama. Paragraf terhimpun atas beberapa kalimat yang bertautan membentuk suatu ide ataupun gagasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf berdasarkan bentuknya telah dibedakan menjadi 3 jenis paragraf, yakni paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Sementara itu, menurut tujuannya, paragraf telah dibedakan menjadi 5 jenis, yakni paragraf narasi, argumentasi, eksposisi, deskripsi, dan persuasi. Paragraf berdasarkan bentuknya. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Dalam paragraf ini diawali dengan kalimat utama yang menceritakan sesuatu yang bersifat umum, baru kemudian menceritakan hal-hal yang bersifat khusus. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Kalimat tersebut pada umumnya berisi sebuah kesimpulan dari gagasan-gagasan penjelas yang telah diuraikan. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya berada pada awal kalimat pertama dan kalimat terakhir, tetapi bisa juga dikatakan bahwa paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Jenis-jenis paragraf menurut tujuannya. 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang isinya menceritakan suatu kejadian tertentu yang disusun secara berurutan. Ciri-cirinya yaitu 1. Adanya tokoh, konflik, dan setting atau tempat. 2. Adanya alur cerita yang disampaikan secara berurutan. 3. Terdapat sudut pandang. 2. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu paragraf yang isinya berupa pendapat atau opini yang telah disampaikan oleh penulisnya. Paragraf ini memiliki tujuan untuk memberikan pandangan terhadap satu permasalahan kepada pembaca. Ciri-ciri paragraf argumentasi. 1. Paragraf ini berisi tentang tulisan ilmiah. 2. Menyertakan argumentasi atau alasan-alasan yang kuat berupa data ataupun fakta supaya pembaca percaya. 3. Terdapat kesimpulan pada akhir paragraf. Kesimpulan tersebut sebagai penguat dari pendapat-pendapat yang telah dijelaskan. 3. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang informasi-informasi yang berupa pengetahuan atau berita. Paragraf eksposisi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat jelas kepada para pembacanya terkait topik yang telah disampaikan. Ciri-ciri dari paragraf eksposisi ini yaitu 1. Paragraf yang memuat karya ilmiah. 2. Mempunyai tujuan sebagai pemberi informasi. 3. Tulisan yang ada dalam paragraf ini merupakan peristiwa fakta atau hasil dari sebuah penelitian. 4. Menyertakan sumber berupa data seperti gambar, buku rujukan, grafik, peta, dan sumber-sumber lain yang relevan. 5. Tidak memengaruhi pembacanya. 4. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang gambaran-gambaran suatu benda atau objek. Paragraf deskripsi ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang suatu benda atau objek. Ciri-cirinya yaitu paragraf ini berisi tentang penggambaran suatu benda atau objek yang melibatkan panca indera, seperti bentuk, rasa, suara, warna, dan masih banyak lagi. Menggambarkan objek yang sangat jelas dan banyak ditemukan kata-kata sifat seperti tinggi, rendah, kecil, besar, dan lain sebagainya. Paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi tentang ajakan atau himbauan yang telah ditujukan kepada para pembacanya.
Ciri-ciri paragraf persuasif yaitu 1. Menggunakan bahasa yang menarik untuk memengaruhi pembaca. 2. Menggunakan kata-kata ajakan. 3. Memiliki fakta-fakta yang mendukung supaya pembaca terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan. Kesatuan kalimat dalam paragraf. Kesatuan ialah bahwa alinea tersebut harus memperhatikan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu. 1. Pada awal alinea. Alinea semacam ini biasanya bersifat deduktif, yaitu mula-mula mengemukakan pokok persoalan, kemudian menyusul uraian-uraian yang terperinci. Kalimat-kalimat lain dalam alinea tersebut harus dipusatkan untuk memperjelas ide. 2. Pada akhir alinea. Kalimat topik dapat pula ditempatkan pada bagian akhir dari alinea tersebut. Dalam hal ini, alinea itu bersifat induktif. Cara ini lebih sulit, tetapi lebih efektif, terutama dalam mengemukakan argumentasi. 3. Pada awal dan akhir alinea. Kalimat topik dapat pula ditempatkan pada bagian awal dan akhir. Kalimat terakhir sering mengulangi gagasan dalam kalimat pertama dengan sedikit tekanan atau variasi. 4. Pada seluruh alinea. Kalimat topik atau kalimat utama dapat juga termuat dalam seluruh alinea. Alinea semacam ini dijumpai dalam uraian-uraian yang bersifat deskriptif atau naratif. Itulah tadi materi mengenai pengembangan paragraf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.